Perkenalkan, nama saya Indah Harum Salsabila Kautsar dari kelas 10 MIPA 1, tugas praktik Bahasa Indonesia. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian dibagi menjadi 3, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Contoh hasil observasi tentang ayam. Definisi umum. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk hidup pemeliharanya. Hewan ini kebanyakan diternak. Daging dan telurnya dapat dimakan. Di samping ini, ayam ada 2 macam, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam ini terbagi atas 2 jenis, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Deskripsi bagian. Ayam memiliki jengger, jalu, bulu yang memiliki warna yang variasi. Ada yang hitam, hitam kemerahan, coklat, dan lain-lain. Ayam memiliki kaki. Kaki tersebut memiliki 3 jari dan 1 jari pada belakang kakinya. Hewan ini biasa berkokok pada pagi hari atau sore hari. Deskripsi manfaat. Daging dan telur ayamnya bisa dimakan. Kakinya dapat dijadikan sebagai makanan juga. Bulunya biasanya dijadikan kemoceng atau kerajinan tangan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Nomina atau kata benda. Ada kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina terbagi atas beberapa kategori. Di antaranya, A. Nomina berafiks. Contoh, perumahan, perkampungan. B. Nomina berulang. Contoh, kantor-kantor, gedung-gedung. C. Nomina majemuk. Contoh, suami istri, wajib pajak. 2. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Verba terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya A. Verba pokok kata. Contoh, tulis, temu, juang. B. Verba dasar. Contoh, ada, datang, mandi, duduk. C. Verba berulang. Contoh, berjalan-jalan, merangkak-rangkak. D. Verba majemuk. Contoh, jual beli, ikut campur, pulang pergi. 3. Afiksasi. Perubahan kategori kata bisa terjadi karena adanya proses afiksasi atau pengimbuhan, termasuk ke dalam kata bentukan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi kata nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum atau verba mendapat imbuhan an menjadi minuman atau nomina. 4. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi biasanya terdapat dalam unsur deskripsi bagian. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi dapat membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat deskripsi. Kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus suatu benda. 5. Menggunakan istilah. Banyak menggunakan istilah kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau isi teks. Hal ini berkaitan dengan sifat laporan itu sendiri yang pada umumnya merupakan teks yang bersifat keilmuan. Contoh, karta vertebrata, invertebrata. 6. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah suatu kalimat di mana hanya terdiri dari satu verba utama. Hal ini dikarenakan pada kalimat simpleks hanya mempunyai satu peristiwa, aksi, maupun tindakan. Kalimat ini umumnya mempunyai pola SP, SPO, SPOK, SPOK pel. Contoh, ayah S mencuci P, motor O. Ayah mencuci motor. Kami S membereskan P, rumah ini O, bersama-sama K. Kami membereskan rumah ini bersama-sama. Setelah mengetahui pengertian yang telah dijelaskan di atas, kamu perlu mengetahui beberapa ciri pada kalimat ini untuk membedakannya. 1. Terdapat 2 peristiwa atau kejadian di dalam kalimat kompleks.
2. Kedua struktur di dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi atau kata penghubung. 3. Mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat kompleks. Contoh, 1. Jika kamu mengikuti nasihat orang tuamu, maka hidupmu akan lebih baik. 2. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak mengakibatkan banjir di musim hujan.